Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Jadi hari ini saya akan membahas terkait dengan tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran yang dimana terkait dengan konsep inti pemasaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 230102006 yang dimana pada hari ini kita akan sama-sama mengeksplorasi terkait 7 konsep inti pemasaran yang dikembangkan oleh para ahli seperti Fit Kotler. Jadi mulai dari pemahaman terkait kebutuhan konsumen hingga penerapan strategi hubungan dengan pelanggan. Sebelumnya untuk mata kuliah manajemen pemasaran diampuh oleh Gurunda Mas Pawati Tokang SEMSI. Baik, sebelum kita lanjut terkait konsep inti pemasaran, kita harus tahu dulu pemasaran itu sebenarnya apa sih. Nah, pemasaran ini bukan sekedar aktivitas yang menjual produk, tetapi juga merupakan proses yang kompleks yang melibatkan pemahaman mendalam tentang keterlibatan pelanggan dan produk. Seperti yang dikemukakan oleh Gurunda bahwa jangan cintai produkmu, tetapi cintailah pelangganmu. Ini selaras dengan yang pernah didefinisikan oleh American Marketing Association, di mana pemasaran sebagai aktivitas dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan penawaran yang bernilai bagi pelanggan dan masyarakat luas. Seperti itu. Sebenarnya definisi ini menekankan pemasaran sebagai proses yang lengkap dan menyeluruh, bukan hanya aktivitas menjual produk saja, tetapi ada konsep inti di dalamnya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas ada 7 konsep inti pemasaran yang dimulai dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan hingga nanti pada saat konsep inti ketujuh yakni manajemen pemasaran modern. Kita mulai pada konsep inti pertama yang dimana adanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan atau sering kita kenal dengan needs, want, and demand. Kebutuhan merupakan kondisi dasar yang harus dipenuhi oleh manusia seperti kebutuhan akan air, makanan, dan tempat tinggal tentunya. Sementara untuk keinginan adalah bentuk khusus pemenuhan kebutuhan tersebut yang dipengaruhi oleh budaya dan karakteristik individu. Sebagai contoh, saya berikan sedikit contoh, seseorang akan butuh untuk air karena dia sedang haus. Nah, ini merupakan bentuk dari kebutuhan, tetapi mungkin seseorang ini menginginkan minuman aqua atau teh botol sostro. Maka ini merupakan bentuk dari keinginan. Jadi ini selaras bahwa permintaan akan muncul ketika keinginan didukung oleh daya beli atau keinginan untuk membeli yang menentukan produk apa yang akhirnya dibeli oleh konsumen. Seperti itu untuk penjelasan terkait dengan konsep inti pertama yakni kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kemudian untuk konsep inti kedua yakni ada produk berupa barang atau jasa yang dimana dalam konteks pemasaran produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Produk ini tidak berupa hanya produk fisik saja, tetapi bisa saja berupa mencakup jasa, kemudian properti, kemudian informasi atau ide-ide gagasan, itu juga termasuk dalam kategori produk. Inovasi produk yang menjadi kunci sebagai keberhasilan dalam persaingan bisnis modern. Perusahaan Indonesia seperti Indomie terus berinovasi dengan varian rasa baru untuk memenuhi preferensi pasar yang berbeda-beda. Sementara layanan seperti Gojek mengembangkan jasa transportasi dan pengiriman yang menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia. Jadi ada 2 perusahaan besar sebenarnya yang bisa kita jadikan sebagai contoh, yang dimana dia juga menggunakan konsep inti pemasaran yakni perusahaan Indomie dan perusahaan Gojek sendiri. Indomie berfokus pada produk fisik dan untuk Gojek berfokus pada layanan jasa, seperti itu. Untuk konsep inti yang ketiga adanya nilai biaya dan kepuasan. Ya, nilai pelanggan ini menjadi pusat perhatian dalam pemasaran modern. Konsumen Indonesia semakin cerdas. Dari hari ke hari konsumen Indonesia semakin cerdas. Maksudnya dalam hal ini konsumen itu menginginkan terkait dengan harga yang rendah namun kualitas produk yang bagus. Mereka mau harganya rendah tapi mendapatkan produk yang bagus. Itulah yang terjadi pada hari ini, yang dimana strategi value proportion yang efektif harus mampu menunjukkan bahwa manfaat yang ditawarkan melalui biaya yang rendah yang dikeluarkan. Contohnya, BCA menawarkan kemudahan transaksi melalui mobile banking yang menghemat waktu dan tenaga nasabah dibanding harus mengunjungi cabang bank offline yang ada di berbagai daerah seperti itu. Jadi lebih condong kepada kemudahan untuk diakses seperti itu. Kemudian untuk konsep inti pemasaran yang keempat yakni adanya pertukaran dan transaksi. Pertukaran merupakan konsep inti dalam pemasaran di mana dua pihak saling memberikan sesuatu yang bernilai.
Nah, sementara untuk transaksi ini adalah unit dasar dari pertukaran yang melibatkan minimal dua hal bernilai. Kemudian harus ada kondisi yang disepakati, waktu dan tempat kesepakatannya. Jadi harus ada seperti itu. Kemudian saya berikan sedikit contoh transaksi dalam retail modern. Terlihat pada pembeli yang menukarkan uang dengan produk di Indomaret, di Alfamaret, Alfamidi, itu adalah bentuk dari pertukaran dan transaksi yang masuk dalam konsep inti pemasaran. Dengan ketentuan harga dan metode pembayaran yang telah disepakati, itu merupakan ciri-ciri dari konsep inti pemasaran, yakni pertukaran dan transaksi. Kemudian konsep inti berikutnya yakni pasar dan segmentasi. Pasar dalam konteks pemasaran ini merupakan kumpulan pembeli dan potensi dari suatu produk atau jasa. Di Indonesia dengan populasi lebih 270 juta jiwa, memahami dinamika pasar menjadi sangat penting bagi keberhasilan strategi pemasaran. Jadi segmentasi pasar adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda dengan kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda juga, yang mungkin menentukan produk atau jasa secara terpisah. Sebagai contoh, jadi saya berikan sedikit lagi contoh, yang dimana perusahaan kosmetik di Indonesia membagi pasarnya berdasarkan umur, jenis kulit, dan daya beli untuk menciptakan penawaran yang lebih relevan kepada konsumen-konsumennya. Seperti itu. Untuk konsep inti pemasaran berikutnya, adanya hubungan dan jaringan. Maksudnya dalam hal ini, pemasaran hubungan atau relationship marketing fokus pada membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan stakeholder kunci. Pendekatan ini menggantikan pandangan pemasaran transaksional yang berfokus pada penjualan jangka pendek. Contohnya di era digital saat ini ada 3 perusahaan besar. Yang pertama BCA, Gojek, dan Tokopedia yang semakin kesini semakin mengembangkan terkait dengan pemasaran hubungan atau relationship marketing dengan menciptakan program loyalitas yang canggih untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang seperti itu. Kemudian untuk konsep inti terakhir yakni terkait manajemen pemasaran modern. Tidak bisa kita pungkiri bahwa zaman saat ini memasuki zaman modern, ini telah berevolusi manajemen pemasaran modern. Dari sekedar orientasi produk dan penjualan menjadi berfokus pada pelanggan dan dampak sosial. Contohnya adalah Gojek. Kita ambil contohnya lagi adalah Gojek yang dimana menunjukkan bagaimana aplikasi ini menerapkan konsep inti pemasaran dengan mengidentifikasi kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia. Yang dimana dia menciptakan nilai melalui kemudahan dan efisiensi serta membangun hubungan jangka panjang dengan pengguna melalui berbagai layanan terintegrasi. Perubahan perilaku konsumen di era digital memaksa perusahaan untuk saling beradaptasi kepada zaman modern saat ini, seperti itu. Kesimpulannya adalah konsep inti pemasaran menekankan pentingnya memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen sebagai titik awal semua aktivitas pemasaran. Produk dan jasa harus mampu memberikan nilai yang tinggi, menghasilkan kepuasan yang besar, serta mempertahankan kualitas yang konsisten. Selain itu, pemasaran bukan hanya tentang transaksi jual produk atau jasa saja, melainkan membangun pertukaran atau hubungan jangka panjang dengan konsumen. Pasar yang dimana sebagai kumpulan pembeli aktual maupun potensial harus dikelola secara strategis untuk menciptakan peluang dan pertumbuhan bisnis. Dengan menguasai dan menerapkan konsep-konsep inti ini, perusahaan dapat membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan daya saing, dan memastikan keberlanjutan usaha di tengah dinamika pasar yang terus berkembang saat ini, di era modern saat ini. Kemudian yang terakhir, mie goreng mie Syarimi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang jelas pada video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.